Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rista Nimatul Maula dari program studi S1 Pendidikan Kimia Universitas Muhammadiyah Semarang akan menjelaskan mengenai ikatan kimia. Nah, adapun pokok-pokok bahasan di dalamnya yaitu definisi ikatan kimia, jenis-jenis ikatan kimia, serta proses terbentuknya ikatan kimia. Nah, yang pertama, definisi ikatan kimia. Ikatan kimia merupakan ikatan yang terjadi antara dua atom atau lebih yang saling berinteraksi dan membentuk molekul. Interaksi ini selalu disertai dengan pelepasan energi. Ikatan kimia terbentuk karena unsur-unsur cenderung membentuk struktur elektron stabil. Terdapat suatu aturan yang disebut dengan kaidah oktet. Kaidah oktet ini merupakan kecenderungan atom-atom untuk memiliki struktur atau konfigurasi elektron gas mulia atau 8 elektron pada kulit terluarnya. Selain itu, atom-atom yang memiliki nomor atom lebih kecil dari hidrogen sampai dengan boron cenderung memiliki konfigurasi elektron seperti gas helium atau mengikuti kaidah duplet. Elektron yang berperan dalam reaksi kimia yaitu elektron valensi. Elektron valensi ini menunjukkan kemampuan suatu atom untuk berikatan dengan atom lain. Kemudian, jenis-jenis ikatan kimia. Ikatan kimia secara umum dibagi menjadi dua, yaitu ikatan primer serta ikatan sekunder atau gaya tarik antar molekul. Ikatan primer merupakan ikatan kimia di mana ikatan gaya antar atomnya relatif besar. Ikatan primer ini dibagi menjadi tiga, yaitu ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Kemudian, ikatan sekunder yaitu merupakan ikatan antar molekul. Gaya ikatan sekunder timbul dari dipol atom atau molekul. Pada dasarnya, dipol listrik timbul jika ada jarak pisah antara bagian positif dan negatif dari sebuah atom dan molekul. Perlu diingat bahwa gaya tarik antar molekul berikatan dengan sifat-sifat fisik zat, seperti titik leleh dan titik didih. Kemudian, jenis-jenis ikatan primer. Ikatan ion. Kemudian, jenis-jenis ikatan primer yang pertama ada ikatan ion atau ikatan ionik. Ikatan ionik ini merupakan sebuah gaya elektrostatik yang mempersatukan ion-ion dalam suatu senyawa ionik. Yang kedua, ikatan kovalen. Ikatan kovalen merupakan ikatan kimia yang terbentuk dari pemakaian elektron bersama oleh atom-atom pembentuk ikatan. Ikatan kovalen ini dibagi menjadi tiga, yaitu ikatan kovalen polar, nonpolar, dan koordinasi. Yang ketiga ada ikatan logam. Ikatan logam merupakan salah satu ciri khusus dari logam. Pada ikatan logam ini, elektron tidak hanya menjadi milik satu atau dua atom saja, melainkan menjadi milik dari semua atom yang ada dalam ikatan logam tersebut. Selanjutnya, jenis-jenis ikatan sekunder atau gaya tarik antar molekul. Yang pertama ada gaya London atau gaya dispersi. Gaya dispersi ini adalah gaya tarik-menarik antara molekul-molekul dalam zat yang nonpolar. Contohnya adalah hidrogen, nitrogen, metana, gas-gas mulia seperti helium, dan sebagainya. Ikatan hidrogen. Yang kedua yaitu ikatan hidrogen, suatu gaya antar molekul yang relatif kuat terdapat dalam senyawa hidrogen yang mempunyai keelektronegatifan besar, yaitu fluorin, oksigen, dan nitrogen, misalnya dalam HF, H2O, dan NH3. Yang ketiga yaitu ada ikatan atau gaya van der Waals. Gaya-gaya antar molekul secara kolektif disebut juga gaya van der Waals. Jadi bisa dikatakan bahwa gaya London, gaya dipol-dipol, dan gaya dipol-dipol terimbas semuanya tergolong gaya van der Waals. Selanjutnya ada proses pembentukan ikatan kimia. Yang pertama ada proses pembentukan ikatan ionik. Ion-ion yang diikat oleh ikatan ionik ini terdiri dari kation dan anion.
Jadi semakin besar beda keelektronegatifannya, maka ikatan ionik yang dihasilkan akan semakin kuat. Ikatan ionik tergolong ikatan kuat. Dalam hal ini memiliki energi ikatan yang kuat sebagai akibat dari perbedaan keelektronegatifan ion penyusunnya. Adapun sifat-sifat dari ikatan ionik yaitu yang pertama bersifat polar sehingga larut dalam pelarut polar, memiliki titik leleh yang tinggi serta baik larutan maupun lelehannya bersifat elektrolit. Nah, selanjutnya ikatan ion terjadi karena adanya suatu gaya elektrostatis dan ion yang berbeda muatan. Hal itu dapat terjadi jika antara unsur yang direaksikan terdapat perbedaan daya tarik elektron yang cukup besar. Suatu unsur mempunyai gaya tarik elektron yang lemah sehingga elektronnya mudah lepas dan kedua unsur tersebut membentuk ion unsurnya. Contoh ikatan ionik terjadi pada pembentukan natrium klorida. Kemudian ikatan kovalen. Ikatan ini biasanya terjadi antar unsur non-logam. Pada ikatan kovalen, setiap elektron dalam pasangan tertarik ke dalam nukleus kedua atom. Gaya tarik-menarik elektron tersebutlah yang menyebabkan kedua atom terikat bersama. Contohnya pada pembentukan ikatan molekul H2. Pembentukan ikatan dalam molekul H2 tidak melalui pelepasan dan penyerapan elektron. Sebagai unsur non-logam, atom-atom hidrogen mempunyai daya tarik elektron yang cukup besar. Oleh karena itu, pasangan elektron yang terbentuk ditarik oleh kedua inti atom hidrogen yang berikatan. Kedua atom tersebut menjadi saling terikat. Ikatan yang terbentuk dengan cara penggunaan bersama pasangan elektron ini yang dimaksud dengan ikatan kovalen. Berikut adalah gambarnya. Nah, yang selanjutnya yaitu ikatan logam. Elektron-elektron dapat terdelokalisasi sehingga dapat bergerak bebas dalam awan elektron yang mengelilingi atom-atom logam. Akibat dari elektron yang dapat bergerak bebas ini adalah sifat logam yang dapat menghantarkan listrik dengan mudah. Ikatan logam ini hanya ditemui pada ikatan yang seluruhnya terdiri dari atom unsur-unsur logam semata. Nah, berikut adalah contoh ikatan logam. Terima kasih, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.